Morning class, nice to meet you. I hope you healthy and keep smile on this program. Maritim English pelajaran kita hari ini adalah turun bahasa Inggris maritim. Kita akan membahas tentang radio communication ataupun komunikasi radio. Ship radio communication entered a new era in 1999 with the full implementation of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), an integrated communication system using satellite and terrestrial radio communication system. Under the GMDSS, all passenger ships and all cargo ships over 300 gross tonnage on international voyage have to carry specified terrestrial and satellite radio communication equipment for the sending and receiving distress alerts and maritime safety information as well as for the general communication. Jadi maknanya adalah komunikasi radio kapal itu di awal-awal tahun 99 itu sudah harus full implementasi sesuai dengan aturan daripada GMDSS ataupun Global Maritime Distress and Safety System yang diintegrasikan komunikasikan dengan memakai satelit dan terrestrial komunikasi radio, sistem komunikasi radio terrestrial ya. Jadi setelah GMDSS semua kapal penumpang dan kapal kargo yang berukuran di atas 300 ton yang melakukan suatu pelayaran internasional itu harus diperlengkapi dengan radio satelit ataupun komunikasi radio satelit, peralatan komunikasi radio satelit dan terrestrial ya untuk pengiriman dan penerimaan tanda-tanda bahaya ataupun informasi keamanan maritim sesuai dengan komunikasi umum ya yang berlaku dengan sistem komunikasi umum. Itu makna daripada sistem komunikasi radio sekarang ya. Berikutnya saya akan bacakan kembali ini tentang making a distress call, bagaimana cara membuat panggilan bahaya ya. The distress call may be used only if the boat is threatened by grave and the imminent danger, for example sinking or on fire, and immediate assistance is required. This distress call has absolute priority over all other transmission and may be transmitted only on the authority of the skipper or the person responsible for the safety of your vessel. A medical on one of the distress frequencies will attract the attention of land station and other vessel in your area. Stay calm, explain the problem and give position and distress information clearly. Jadi bagaimana kita membuat suatu panggilan bahaya ini nanti akan saya sampaikan bahwa yang dikatakan dengan panggilan marbahaya ataupun the distress call mayday itu dipergunakan hanya untuk kapal-kapal yang mengalami suatu musibah ya, yang ataupun yang keadaan yang sangat darurat ataupun berbahaya. Sebagai contoh, for the example sinking artinya tenggelam ataupun mengalami suatu kebakaran on fire ya kan, dan membutuhkan pertolongan segera. Jadi tentunya pemancaran ini dilakukan atas perintah on the authority of the skipper ataupun orang yang bertanggung jawab ya terhadap kapal, terhadap keamanan kapal ya. Itu dalam hal ini kapten ya. Jadi tanpa perintah ataupun kewenangan kapten dia tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Kemudian a medical on one of the distress frequencies will attract the attention of land station and the other vessel. Jadi ini dipancarkan panggilan-panggilan darurat ataupun panggilan bahaya itu dipancarkan untuk stasiun-stasiun di darat ya, dan juga untuk kapal-kapal yang berada di area sekitar kita yang berada dalam jangkauan pemancaran kita ya.
Jadi tetap tenang, explain the problem and give position in the, tetap tenang dan juga harap tenang untuk menjelaskan problem atau masalah kita, dan give position, memberikan suatu posisi serta informasi mara bahaya secara jelas dan terang ya. Baik, kita melangkah ke distress or urgency ya. When transmitting a distress or urgency message, stay on a VHF channel 16 or 22.88 MHz and do not change unless direct to the local marine radio station. In the rescuing vessel will communicate with you on that channel. Specify the nature of assistance you need, follow direction or rescue, follow any instruction si rescue of the rescue vessel give you, atau notify si rescue if the situation the change of the dangers. Jadi distress ataupun urgency ya, ini dipancarkan ketika pada VHF channel 16 ya, channel 16 VHF channel 16 dipancarkan berita mara bahaya, terutama pada frekuensi mara bahaya internasional ya. Di VHF channel 16 itu, channel 16 adalah frekuensi mara bahaya internasional untuk masalah yang darurat ataupun urgency message ataupun transmitting a distress ya, atau mempergunakan frekuensi di sekitaran 27.88 MHz ya kan. Jadi ini tidak boleh dirubah-rubah ya, settingan ataupun setelan dari bentuk stasiun radio pelayaran ataupun marine radio station dalam memberikan suatu pertolongan dalam kapal ya. Jadi Species of nature of assistance unit. Jadi ini frekuensi mara bahaya internasional ini yang saya sampaikan tadi adalah ini khusus untuk pertolongan segera yang diikuti oleh, agar dapat diikuti oleh para pencarian pertolongan ya. Kemudian bisa diikuti oleh pertolongan di laut ya, follow any instruction si rescue or the rescuing vessel give you. Kemudian memberitahukan pada notify si rescue if the situation change or danger has. Jadi untuk memberitahukan keadaan-keadaan yang darurat pada setiap saat ya. Kemudian di sini ada namanya silent period ya. Silent period to increase the change or the weak distress transmission being safe. 3 minutes period of radio silence are observed on the hour and half hour on a distress channel, with the exception of distress traffic. All transmission must cease during silence period. Jadi di dalam setiap waktu, dalam setiap jam ya, itu ada waktu sekitar 3 minutes, 3 menit, periode 3 menit waktu tenang. What is the mean silent period? Itu adalah waktu tenang di antara jam-jam di setiap jam on the hour and a half hour on distress channel ya. Jadi pada mara bahaya internasional ini sudah kita jaga supaya pada waktu tenang ataupun silent period itu ada waktu tenang. Biasanya itu kalau untuk radio telepon itu adalah jam 00.00 sampai dengan 00.03 ya kan. Jadi itu waktunya adalah 3 menit. Kemudian untuk radio telegrafi adalah 00.15 setiap jamnya, kemudian sampai dengan 00.18. Baik, setelah itu kita akan sampai kepada Mayday prosedur ya, Mayday prosedur. Tentu kamu pernah mendengar istilah Mayday. Ya, itu prosedurnya. Jadi panggilan ketika kapal mengalami suatu musibah adalah panggilannya adalah kalau dalam kondisi darurat dengan kalimat Mayday,
Mayday, Mayday 3 kali. Kemudian diikuti oleh di bawahnya this is, ya kan, nama kapal, ya kan, ataupun tanda panggilan, call sign if you have one. Kemudian spoken 3 times, 3 kali juga diucapkannya. Mayday, Mayday, Mayday pertama. Kemudian susunan kedua adalah this is. Berikut adalah nama kapal. Nah, sesudah kalimat this is diikuti oleh nama kapal. Nama kapal itu apa? Macam-macam. Bisa saya ambil contoh di sini adalah motor vessel Sea Glory, call sign 9 Victor Romeo Kilo. Itu sebagai contoh ya. Kemudian Mayday, ya kan, dilanjutkan oleh my position is, ya, itu dalam bujur dan lintang ya, longitude and latitude ya. My position is dalam posisinya itu dalam bujur dan lintang ya. Kemudian ada kenapa, apa yang terjadi, my vessel is, ya kan, apakah nature of distress and assistance required or is identified. My vessel is apa? Apakah terbakar misalnya? My vessel is fire. Atau misalnya tenggelam, my vessel is sinking, ya kan. Dan berikutnya informasi lain. I have, apa yang kita minta pertolongan? Apakah I have a need? I have need. Apakah kita memerlukan I have a helicopter? I have a rescue boat? Atau hal-hal yang lain, ya. Jadi susunan seperti itu ya. Saya ulangin untuk Mayday prosedur. Pertama adalah Mayday, Mayday, Mayday 3 kali. Kemudian adalah this is, kemudian nama kapal, kemudian ada Mayday, my posisi dalam bujur dan lintang, longitude and latitude. Kemudian my vessel is, apa yang dialami oleh kapal tersebut. Kemudian di bawahnya pertolongan apa yang bisa dibantu pertolongan sebagai pertolongan tambahan, atau other information including number of the person on board. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi jelas ya. Sama juga seperti untuk Mayday relay, itu hanya meneruskan ya kan. If you hear a distress Mayday, call and call station dash is not answer, render assistant. Jadi kita dari berita-berita tadi yang sudah kita dengar tadi, kita sebagai kapal lain misalkan, itu kita teruskan dengan kalimat Mayday relay, ya. Mayday relay, Mayday relay, Mayday relay, this is, ini dan nama kapal ataupun nama stasiun, ya. Kemudian keterangan mengenai kapal tersebut yang mengalami suatu musibah kita teruskan, ya, dengan kalimat Mayday relay. Berikutnya lagi adalah di urutan kedua selain Mayday adalah pen ataupun urgency call. Ini tidak pen itu panggilan segera, panggilan yang memang ditentukan. The urgency call should be used when the distress call cannot be justified, but there is an urgent message to transmit concerning the safety of the vessel on the safety of the person. For example, mechanical breakdown, medical emergency, or a man overboard. Jadi ini panggilan segera ataupun pen ini dipergunakan sebagai contohnya adalah untuk kerusakan mekanik ataupun mesin, kemudian medical emergency, medis, darurat medis, ataupun ada orang yang jatuh ke laut, ya kan. Prosedurnya hampir sama ya, seperti biasa, cuman berbeda di prosedurnya adalah pen prosedur adalah pen 3 kali. Kemudian hello all station, hello all station, hello all station. Dilanjut oleh this is, itu nama kapal, vessel name, and or call sign if you have one. Nah, diucapkan spoken 3 times, 3 kali ya. Kemudian my position is, ini dalam bentuk posisi ini dalam bentuk bujur dan lintang. Kemudian I require, apa yang dibutuhkan, apa yang diminta. Seperti tadi, apakah helikopter, apakah rescue boat, atau dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, yaitu tentang Mayday prosedur dan pen prosedur. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.